Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peluang usaha rumahan. Hampir setiap orang bekerja pastilah mempunyai keinginan untuk mempunyai bisnis sendiri. Akan tetapi di antara kita mungkin atau susah menemukan ide yang tepat dan cocok untuk dijadikan bisnis. Ini menyangkut sarana prasarana, permodalan dan seterusnya, ya. Sebetulnya ada begitu banyak pilihan peluang usaha yang bisa dipilih. Apalagi dengan sarana kemajuan teknologi internet, ya. Jumlah peluang usaha yang ada dari hari ke hari akan terus bertambah semakin banyak. Nah, sekarang kita bahas usaha rumahan, ya. Walaupun disebut usaha rumahan, mungkin saja usaha rumahan ini menjadi usaha yang besar dan sukses. Faktanya, real di lapangan, bukti empiris ya. Banyak sekali yang bisa kita lihat usaha rumahan menjadi yang sangat menghasilkan bagi pemiliknya. Nah, bagi Anda yang ingin menjalankan usaha sampingan rumahan, ada beberapa peluang usaha, ya, yang bisa kita gali, kita implementasikan, ya. Di antaranya dropship modal, ya. Dropship modal, ya. Ini melalui akses internet dan bisa dikerjakan dari rumah. Nah, bisnis sistem dropship ini adalah yang lagi tren, ya, dan dapat dijalankan dengan modal yang relatif minim. Anda bisa menjalankan usaha ini sampingan dari rumah dan tidak perlu waktu seharian. Ya, cukup memanfaatkan waktu yang ada. Nah, kemudian estimasi modal yang diperlukan, ya. Yang pertama smartphone atau laptop, harganya 2 jutaan, ya, untuk smartphone. Kalau laptop lebih. Kemudian juga koneksi internet, ya. Dengan kapasitas 30 giga per bulan atau sekitar 200 ribuan ke atas, ya. Nah, sekarang bagaimana estimasi omsetnya? Katakanlah Anda menjual satu produk per hari, ya, tidak usah terlalu tinggi karena masih pemula, ya. Jika selisih harga antara supplier dengan harga jual sebesar 50.000, maka Anda bisa mendapatkan profit per bulan sebesar 1 kali 30 kali 50.000, 1.500.000. Ini kalau menjual satu produk saja, satu produk, ya, dengan keuntungan misalnya 10%-nya berapa, kan itu, ya. Kemudian dari mana saya bisa memulai usaha dropshipper? Kita bisa mencoba belajar menjalankan bisnis dropshipper dari e-commerce besar di Indonesia, ya.
Tentu Anda sering melihat iklan toko online di televisi ya. Kemudian banyak ya toko-toko online dan mereka semuanya menyediakan layanan drop shipper ya. Nah, sekarang cara menjalankannya bagaimana? Yang pertama kita cari jenis produk yang ingin Anda jual. Kemudian yang kedua cari supplier di e-commerce yang ada di Indonesia. Kemudian promosikan lewat media sosial, blog pribadi atau forum online. Ya, kemudian yang keempat terapkan strategi promosi yang dianggap mumpuni. Moda yang digunakan juga kecil ya, cukup dengan moda internet dan smartphone atau laptop. Juga resikonya sangat minim ya. Cuma di sini yang Anda butuhkan adalah keberanian. Ya, kadang-kadang kita tidak percaya diri ya. Kita kirim ke Facebook ya, ke WA, grup WA lain-lain, kadang-kadang kita ya perasaan wah jualan ya, takutnya dianggap negatif dan seterusnya, padahal itu halal ya. Yang penting kita punya kepercayaan diri dan mau mencoba itu. Nah, supaya sukses berbisnis melalui dropship ini ya, carilah produk yang paling populer ya, bisa berhasil lancar di internet. Produk paling populer itu apa? Serapkan strategi promosi yang jitu ya. Selanjutnya belajar cara posting konten yang menarik dan belajar juga bagaimana membuat sales letter menarik ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua bisa juga dengan jasa laundry kiloan ya. Nah, zaman sekarang orang suka hal yang praktis ya, terutama mereka yang sibuk bekerja bisa mendapatkan kesempatan dengan cara membuka usaha laundry kiloan ini ya. Apalagi misalnya tinggal di daerah komplek karyawan atau komplek perumahan ya, atau daerah kampus, laundry ini bisa berkembang pesat ya. Modal yang dibutuhkan mesin cuci ya, kemudian pengering tuh 1 unit sekitar 2,5 jutaan ya. Kemudian timbangan harganya sekitar 150 ribuan. Bahan cucian sekitar 450 ribuan untuk 1 bulan ya. Kemudian setrika pakaian sekitar 500 ribuan. Kemudian biaya tak terduga lainnya sekitar 600 ribuan. Jadi modalnya tidak terlalu besar ya. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah melihat kondisi lingkungan terlebih dahulu ya. Lakukan analisa ya. Lakukan analisa secara matang apakah lokasi Anda layak untuk buka usaha laundry atau tidak ya. Kemudian juga dari jasa laundry ini sekitar 6 sampai 7 ribu. Harganya sekitar 6 sampai 7 ribu per kilo ya, tergantung lokasi. Jika sehari Anda bisa menerima pesanan sekitar 30 kilogram, berarti dalam sebulan Anda bisa mendapatkan pendapatan kotor sebesar 30 kali 7.000 ya. Kalau 7.000 ini per kilo dikali 30 lagi berarti 6.300.000. Nah, untuk sukses dengan usaha laundry ini yang pertama berikan diskon bagi pelanggan setia. Kemudian layani mereka dengan ramah ya. Kemudian lakukan pekerjaan tepat, cepat, serta cucian Anda bersih. Ini ya. Bersih, wangi begitu ya. Kemudian juga promosikan dengan teknik yang inovatif. Kemudian yang bisa dilakukan juga adalah catering harian. Nah, usaha kuliner memang tidak akan pernah ada matinya. Ya, karena semua orang akan selalu membutuhkan makanan dan minuman ya. Apalagi yang tinggal di daerah padat penduduk ya,
ini dapat menjalankan usaha warung makan dari rumah. Nah, berapa modalnya? Modalnya sekitar 5 juta saja sudah cukup untuk menjalankan bisnis ini. Dengan omset yang didapat pun terbilang tinggi. Ya, ilustrasinya nih. Misalnya order masuk 50 porsi dengan harga 20.000 per porsi. Maka estimasi keuntungan 20.000 kali 50 porsi. Ya. Berarti 1 juta. Modal estimasi 50 porsi sama dengan 500.000. Nah, estimasi penghasilan. Jika sehari saja Anda bisa meraih pelanggan sebanyak itu, ya 50 porsi, maka potensi penghasilan sebulan adalah 500.000 ya dikalikan 30 hari. Ya, modalnya 500.000, selisih harganya 500.000, maka kali 30 hari berarti 15 juta rupiah. Ya. Nah, sukses membuka warung makan, apa saja yang diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan. Pertama adalah menjaga rasa dan kualitas makanan sehingga tetap enak. Apalagi punya ciri khas tertentu, ya, makanannya punya ciri khas tertentu yang membedakan dengan warung makan yang lain. Kemudian senantiasa menjaga kebersihan warung makan, ya, juga terlihat rapi, enak dipandang, ya. Kemudian juga dalam melayani ramah, ya, murah senyum, ya, ulah judes. Kemudian juga berikan diskon khusus bagi pelanggan yang setia membeli masakan Anda. Ya, kadang-kadang kita lupa diskon. Ya, ini diskon ini sebagai bentuk reward, penghargaan kepada pelanggan. Ya. Juga pelanggan pun akan merasa nyaman, enak. Ya, karena apa? Karena ada rezeki tiba-tiba, ya. Nah, untuk strategi pemasarannya, ya, untuk jasa catering ini sehingga dapat mendongkrak pendapatan menjadi lebih besar, ya, maka tentu harus dicari lokasi yang strategis, ya. Misalnya di komplek perusahaan, komplek perumahan, ya, komplek karyawan, komplek perusahaan, ya, juga di area kampus, ya, atau juga kita bisa kalau tinggal di desa atau tinggal di kampung, ya bisa ditawarkan melalui apa? Melalui promosi dari mulut ke mulut, MLM. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan usaha berikutnya? Ya, berikutnya adalah menjahit pakaian atau tailor. Ya. Nah, jika Anda punya kemampuan menjahit pakaian, punya kapasitas menjahit pakaian, maka peluang usaha rumah yang satu ini cocok, ya, sebab usaha bidang tailor dibutuhkan walaupun pakaian jadi sudah banyak dijual, ya. Tiap orang tentu punya selera, ya, dalam berpakaian. Nah, inilah yang jadi pangsa pasar jasa tailor, ya. Sebagai contoh, ya, pakaian yang dibeli tidak cocok, maka mereka juga mencari jasa penjahit pakaiannya untuk merombak atau juga bisa membuat desain tersendiri, ya, yang sesuai dengan kehendak pelanggan, ya. Nah, estimasi modal yang dibutuhkan tentu mesin jahit, ya. Mereknya yang bagus Butterfly, ya, JH8190, bagus dengan harga 1.300.000. Kemudian mesin obras ini sekitar 900.000. Kemudian benang jahit, ya, 50.000, peralatan lainnya 50.000, penggaris 20.000. Ya, total investasi yang dibutuhkan sekitar 2.330.000. Estimasi pendapatannya misalnya mendapatkan order 20 setel dalam sebulan dengan harga per setel 100.000, maka Anda bisa mendapatkan omset sekitar 2 juta per bulan, ya. Apalagi jika order ini lebih dari itu, sudah tentu omsetnya akan lebih besar lagi. Berikutnya bagaimana
peluang usaha di rumahan yang lain, ya, makanan ringan. Nah, ini produksi makanan ringan atau snack. Usaha snack juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan, ya. Apalagi snack itu sekarang wah banyak diproduksi, meskipun ya banyak usaha-usaha snack pabrikan, ya, tapi ini tidak menghambat, tidak mengurangi pangsa pasar asal kita mampu untuk menganalisa kebutuhan pasar, ya. Sudah banyak bukti di mana para pengusaha snack mampu menghasilkan penghasilan besar tiap bulannya, ya. Snack biasanya disajikan saat menonton televisi, ya, saat makan atau saat minum bersama keluarga, ya. Bahkan dengan menerapkan strategi marketing yang bagus, produksi snack bisa tersebar kemana-mana. Nah, kuncinya, ya, agar usaha snack kita berhasil, cita rasa snack diterima oleh masyarakat. Jadi belajar membuat snack dengan cara cita rasa yang enak, ya, yang punya keunggulan, yang membedakan dengan snack-snack yang lain, ya, rasanya misalnya atau flavornya, aromanya, kan. Nah, sekarang dari mana kita belajar membuat snack? Gampang, ada orang yang hobi membuat snack, kan, ya, seperti kita misalnya hobi membuat snack, ya, semua dibikin keripik misalnya, ya, itu kita bisa coba-coba, ya, dengan sedikit-sedikit, lalu kita menemukan, ya, snack yang bagus yang kira-kira bisa dijual. Berapa usaha modal snack rumahan, ya? Nah, ini modal ini sangat minim, ya, tergantung dari snack yang Anda buat, ya. Ada berbagai jenis usaha snack yang bisa Anda jalankan, mulai dari kerupuk, keripik, kue kering, ya, atau santapan-santapan camilan. Silakan explore lah di internet, ya, bagaimana kemampuan Anda memasak, bagaimana mencari referensinya, kemudian dicoba, ya. Usaha apa yang paling bagus, usaha apa yang paling menjanjikan, ya usaha yang dicoba, usaha yang dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, bullshit. Berani mencoba, ya, dengan modal bisa yang Anda miliki, yang kita punyai, sesuai dengan kemampuan, ya. Tapi juga kalaupun misalnya banyak modal, cobalah, tapi dengan dengan step by step, tahap. Jangan besar dulu, ya, kecil dulu, tapi melangkah terus, ya, tidak pernah berhenti. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan, ya, tentang usaha rumahan yang bisa dicoba dengan keuntungan yang maksimal, ya, optimal juga bisa maksimal, ya, bisa besar apabila kita mampu memanagenya, apabila kita mampu menganalisa, dan itu harus mampu kalau memang punya cita-cita, punya harapan atau punya target, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.